datang ke Indonesia untuk apa? Sudah jelas bahwa dia datang ke Indonesia untuk mengikuti Belanda, karena dibawa oleh Belanda, oleh kapal Belanda, dicari dari pasar budak dari sana untuk dipekerjakan oleh Belanda. Lalu jelas bahwa dia adalah karena pro Belanda atau bagian dari Belanda, tentu bahwa dia itu adalah penjajah. Akan tetapi pas ketika sudah merdeka, Belanda sudah pergi karena dia memang ada keistimewaan yang pengakuan mereka adalah sebagai keturunan Nabi, sehingga bangsa Indonesia saat itu masih memberikan ampun dan memaafkan kepada mereka karena dia dianggap keturunan Nabi, duriah Nabi. Beda halnya seperti Rohingya, kan sama kasusnya Rohingya dengan Habib didatangkan oleh Belanda untuk bekerja, sementara kalau Rohingya itu didatangkan oleh Inggris untuk bekerja di Burma yang sekarang Myanmar itu. Tentunya bahwa pas ketika sudah merdeka tidak diakui oleh Myanmar, maka orang-orang Rohingya diusir, sampai sekarang pun tidak punya negara, hidupnya terlunta-lunta di sana sini karena memang mau kembali ke negara asalnya pun tidak bisa. Bernasib baiklah bagi para Habib yang ada di Indonesia, yang semestinya oleh Pak Soekarno dulu itu pernah akan dikembalikan, akan tetapi Mbah Hasbul Wahab memberikan masukan kepada Presiden Soekarno agar para Habib tetap berada di Indonesia. Nah, ini dari peristiwa sejarah yang demikian saja semestinya bahwa kita tahu bahwa Habib itu siapa. Akan tetapi para muhibbin cinta buta tentang takbir kepalsuan, apa yang didendangkan Pak Haji Roma Irama, seakan-akan bahwa mereka tidak sadar dan sulit disadarkan ketika dalam kondisi apapun dijelaskan bagaimanapun, bahkan memusuhi kita, padahal jelas bahwa yang dicintai itu adalah mereka dulunya adalah penjajah, ikut bersama Belanda, yang sekarang diagung-agungkan, dipuja-puja semua para muhibbinnya, tapi ternyata terbukti bahwa dia adalah juga palsu, takbir kepalsuan dari para Habib. Sehingga kenapa ketika sudah jelas dia palsu, bukan asli duriah Nabi, tapi para muhibbin cinta buta karena ada takbir kepalsuan di sana. Oleh karena itu, coba kita renungkan sejenak. Bukan berarti kita membenci para Habib. Ketika selama bahwa dia masih bertengger atau masih berprinsip tentang suatu kepalsuannya, ya tetap akan kita luruskan seperti itu. Selama dia masih tetap mengakui tentang suatu kepalsuannya, seakan-akan bahwa dirinya adalah benar sebagai duriah Nabi, ya tetap kita sadarkan, baik muhibbin maupun Habib itu sendiri. Yuk kita duduk bersama, yuk kita hidup bersama di Indonesia, tapi tidak ada kasta, tidak ada yang pengen dimuliakan seperti harus diagung-agungkan atas nama duriah Nabi. Kalau tidak akan mendapatkan syafaat. Bahkan kemarin sudah berbilang Rizik Syihab itu menuduh kepada Haji Roma Irama matinya dalam kondisi su'ul khotimah katanya. Itu karena seakan-akan mungkin saking bencinya atau saking takutnya, saya kurang tahu, karena Haji Roma Irama tetap berisi kukuh. Pas ketika dia wawancara dengan Kiai Maduddin pun sudah merasa yakin bahwa Habib itu adalah palsu, karena yang namanya sistem, apalagi tes DNA itu tidak bisa lagi dibohongi, karena itu sistem yang sudah dibuat, sistem matematika yang sudah dibuat, ilmu pasti, makanya disebutnya ilmu pasti. Jadi sulit, sejarah bisa dibelokkan, tulisan bisa dikaburkan, akan tetapi rumus-rumus ilmu pasti itu sulit akan dikabulkan, karena itu juga ilmu Allah. Seperti halnya golongan darah A, B, C, A, B maupun O atau AB itu adalah sudah tidak bisa. Kalau kita golongan darah A ya tetap A,
sampai kapan ya tetap A, dirubah jadi B ya nggak bisa.